Apa yang harus dilakukan dulu? Ini saya sering banget cerita nih, karena ini harus disosialisasikan. Ya, buat keluarga Muslim, ayah bunda, ya, ada visi pendidikan yang harus ditanamkan pada anak-anak. Ya, begitu juga keluarga yang lainnya. Nah, tapi bagi tugas nih, ayah penanggung jawab visi pendidikan. Ya, nah karena penanggung jawab, ayah juga yang nanti mencarikan nafkah untuk membiayai pendidikan. Karena pendidikan harus dibiayai. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya. Nasihat ayah kepada anak ini Allah dokumentasikan di dalam Al-Quran. Kisahnya siapa? Ayah Luqman. Jadi ayah yang diminta untuk nasihatin anak seperti ini. Nah, ya, tidak boleh mempersekutukan Allah Ta'ala, nak. Ya. Nah, sayangi dan berbakti pada ayah ibu, nak. Bergauli dengan baik mereka, nak. Kan gitu ya. Inti-intinya kan gitu ya. Kemudian, nak, sekecil apapun perbuatan manusia, Allah datangkan balasannya, nak. Ya. Nah, jangan berlaku sombong, nak. Ini ayah yang harusnya menasehati. Bersikap tawadhu, nak. Nah, dirikan sholat, nak. Ya, berbuat kebaikan, cegahlah perbuatan mungkar dan bersabarlah. Ayah yang ngomong. Walaupun nggak usah panjang-panjang, kalau perlu buka langsung Qur'annya. Ya, nah itu. Waktu mulai kecil, nanti masuk SD diomongin lagi jalan-jalan sama ayah. Lihat misalnya ada orang ya sedang nyapu di jalan, kita bilang sama anak kita, nak ya, Masya Allah itu seperti surat Luqman ayat 16 tuh. Ya, walaupun cuma nyapu seperti itu Allah Maha menyaksikan. Insya Allah pahalanya banyak kan ya orang-orang yang nyapu di jalan ini. Baru nanti masukkan lagi ya, apalagi kalau nanti kita yang mengerjakan yang lebih banyak lagi hal, oh itu ya, ini ayah yang harus ngomong. Ya, Bunda kalau bisa sampaikan ke ayah ya, tapi kalau menyampaikan ke suami ada adabnya ya. Ada adabnya ya, bisik-bisik dengan manja-manja gitu ya. Ya, bacain anak-anak surat Luqman dong. Ah, gitu ya. Atau kalau misalnya kita dengar suami kita sudah bicara hal-hal yang ada kaitannya, sebagaimana Luqmanul Hakim menasehati, bersyukurlah, alhamdulillah. Ya, nggak usah juga panik. Aduh, suami saya belum ngomong kayak gini. Tenang aja, ingatkan. Karena ini kan terus menerus. Udah besar pun diingetin lagi. Ya. Nah, ibu bagaimana? Ibu yang pelaksana hariannya. Ibu yang ceritakan detil, menjelaskan detil. Kenapa sih nggak boleh mempersekutukan Allah? Ibu juga yang jelaskan bagaimana cara-cara beribadah. Dan yang disebut berbakti sama orang tua gimana sih? Gitu ya. Oh, ibu mau kalau anaknya keluar rumah, ya minta izin. Itu ibu yang jelasin. Karena setiap budaya beda nanti. Meminta salamnya gimana, Bun? Dicium di punggungnya atau punggung sama telapak tangan. Nah, ibu yang ngajarin tuh. Ya, makanya ada anak tuh yang ciumnya nggak cuma punggung tangan ibunya, punggung sama telapak, karena ibu ajarin. Silakan, itu nggak apa-apa. Tapi intinya kan berbakti sama orang tua, menghormati orang tua. Ya, anak bicara sedang berdiri, kita panggil, ambil kursi nak, duduk. Ibu yang jelasin itu kenapa harus duduk, kenapa harus sama. Oke, ibu nih pelaksana hariannya. Tadi ya visi pendidikannya ayah. Atau misalnya nih ya, seperti suami saya bilang, saya mau anak-anak sekolahnya yang dari TK sampai SMP sekolah Islam. Oh gitu. Oh, itu visi pendidikan, saya yang cariin sekolah. Teleponin satu-satu sekolah ya, teleponin dulu belum ada PAUD ya anak-anak itu. TK-nya ya, lihat ke sekolahnya, bersihkah, amanahkah, bagaimana kesantunan ibu bapak ibu gurunya. Karena kan nanti bapak ibu guru dicontoh oleh anak-anak. Ya kan? Gitu sampai akhirnya di sini deh ya, jarak juga diperhatikan, biaya juga tentu diperhatikan. Tapi bila ada perbandingan antara ada dua sekolah ya sama biayanya ya, jaraknya hampir sama, di mana ya gitu, ada dua PAUD ya, oh iya Vignolia aja gitu misalnya ya Bu Dewi ya gitu ya. Gitu. Nah itu mah ibu yang ngomong, emang ibu yang kasak kusuk itu. Kenapa? Karena memang ayah ibu kan beda peran. Ya. Saya sering mengambil dari ayat surat Ali Imran ayat 36. Walaysa zakaru kal untha, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Nanti ayah ibu memang cara pendidikannya mendampingi anak belajar beda. Ya.
perkembangan otak anak laki-laki perempuan juga beda. Ya. Nah, apa sih yang membedakan Bu Aisyah? Oh, ini banyak banget, udah sering banget saya ngomong di media-media ya. Itu pun dari riset sebetulnya. Ya. Tapi yang paling yang sangat signifikan ini ya, bahwa otak laki-laki dan otak perempuan, ya ini otak laki-laki dan perempuan ya, berdasarkan pemantauan functional MRI, ini depannya ini ya, ini belahan kanan, ini belahan kiri, ini belahan kanan, ini belahan kiri. Ya, lokasi bicara dan bahasa laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, laki-laki cuma di kiri saja, perempuan kiri dan kanan. Pak Ajat, otak bicaranya cuma kiri saja, Pak. Sekalian mengingatkan, Bu. Ya. 12 menit lagi. Insya Allah, ya. Otak bicara saya nih Pak kiri kanan. Jadi lebih banyak saya bicara, Pak. Ya, nah. Walaupun Pak Ajat sebagai konsultan, pagi sampai sore bisa ngomong, malam udah nggak bisa ngomong, Pak. Saya malam pun masih bisa ngomong, Pak. Yeah. Karena otak bicaranya kiri kanan. Setuju, Bu Dwi Ayu? Ya, Bu Ina senyum-senyum tuh. Ya, nah untuk itulah ibu lebih cenderung banyak bicara secara verbal pada anak-anaknya karena kata-katanya 6.000 sampai 8.000 kurang lebih, vokalnya juga 2.000 sampai 3.000. Bunyi vokal itu apa sih? Oh gitu. Itu bunyi vokal namanya. Dan gerakan tubuhnya Masya Allah 8.000 sampai 10.000. Ya Allah ya Rabb. Ayah nggak banyak, cenderung lebih sedikit bicara, berkata singkat dan langsung pada intinya. Kata-katanya aja 2.000 4.000. Ya. Kemudian bunyi vokalnya 1.000 sampai 2.000 kan tadi. Ya. Kemudian gerakan tubuhnya 2.000 3.000. Ini yang saya kepengen ayah bunda sadar. Agar tidak selalu membanding-bandingkan cara pendampingan kita sama si ayah. Ya. Ibu bisa menjelaskan detail. Karena tadi potensinya kurang lebih itu tadi kalau dikumpulkan 20.000 komunikasi. Ayah cuma 7.000 Bun. Jadi kalau kita bilang sama bunda ya, bunda ya ceritain dong ya bunda, bagaimana Rasulullah itu lahir. Bunda akan cerita, bunda yang bacakan. Coba tanya ayah. Ayah ceritain bagaimana Nabi Muhammad itu lahir. Kata ayahnya coba googling googling. Kamu yang ceritain sama ayah. Jadi anaknya yang ceritain. Tapi itu benar. Karena 7.000 ini kan harus diirit untuk kerja. Ya. Jadi sekali lagi Bunda supaya ya tidak terlalu mikir bahwa aduh kok begitu ya ayahnya ngajarin anaknya gitu. Karena mikir-mikir dan membanding-bandingkan seperti itu habis energi. Ya, habis energi kita. Jadi kesel kan? Tuh kan bapaknya cuma dampingin doang, di sampingnya doang sambil lihat gadget. Tuh kan katanya mau nemenin anak belajar, nggak usah kayak gitu ya Bun, stop untuk kayak gitu ya, buang energi demi Allah, buang energi. Mending kita tuh kan ya Allah bapaknya laki-laki banget. Ya kita lebih menyenangkan loh. Ya Allah terima kasih ya Allah, ayahnya masih mau dampingin anak sambil duduk-duduk lihat gadgetnya. Ya, apalagi kalau anak udah gede kayak gini, udah daring kayak gini, ya sudah diskusinya diskusi teknologi tentunya. Ya, nah, oke, sepakat ya?